Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahim Diawati Nila Anggraini dengan NIM 2018 710208 dari program studi S1 Ekonomi Syariah. Di sini, saya akan menjelaskan terkait dengan pengaruh lokasi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah untuk menabung di BMT Permata Nganjuk. Nah, latar belakang yang pertama adalah perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat. Nah, ini adalah salah satu bentuk implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam. Nah, di sini saya mengambil circle yang lebih kecil dari perbankan syariah, yaitu BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu adalah lembaga keuangan syariah yang berbasis keumatan dan relatif lebih banyak jumlahnya gitu ya, terutama di daerah yang seperti Nganjuk gitu ya. Meskipun di sini BMT yang saya gunakan adalah BMT Permata yang jumlahnya hanya satu. Nah, wawasan dan pengetahuan masyarakat itu juga salah satu hal yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap penggunaan gitu ya. Nah, pada penelitian sebelumnya disebutkan bahwa pelayanan nasabah atau pelayanan masyarakat dalam penggunaan lembaga keuangan syariah adalah salah satu hal yang mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan jasa dari lembaga keuangan syariah itu sendiri. Sehingga perbaikan kualitas pelayanan adalah salah satu hal yang harus dilakukan ketika lembaga keuangan tersebut atau di sini BMT ingin mengajak masyarakat untuk menjadi nasabah yang menabung di BMT. Kemudian, saya merasa bahwa lokasi BMT yang hanya ada satu kantor dan memiliki lokasi strategis adalah salah satu yang menjadi minat masyarakat untuk menabung di BMT. Kemudian di sini ada rumusan masalah atau hal yang ingin saya ketahui daripada penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama, yaitu adalah apakah kualitas pelayanan yang terdiri dari reliability, responsive, assurance, empathy, tangibles mempunyai pengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menabung di BMT Permata Nganjuk. Ya, jadi 5 faktor ini adalah salah satu penjabaran gitu ya, adalah penjabaran yang lebih besar daripada kualitas pelayanan. Kemudian yang kedua, apakah ada pengaruh lokasi BMT Permata Nganjuk terhadap keputusan untuk menabung di BMT? Jadi kita mengetahui ya bahwa memang BMT Permata di Kabupaten Nganjuk itu hanya ada satu, yang tidak lain, hal ini menjadi salah satu pengaruh. Apakah hal itu menunjukkan pengaruh yang signifikan atau tidak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah variabel manakah yang berpengaruh lebih besar terhadap keputusan nasabah untuk menabung di BMT. Nah, di sini kita tahu bahwa variabel independen ada dua, yaitu kualitas pelayanan dan juga lokasi. Kemudian variabel dependen, yaitu adalah keputusan nasabah untuk menabung di BMT. MT Permata Nganjuk. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu mengetahui pengaruh dari kualitas pelayanan itu sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu menganalisis pengaruh lokasi BMT Permata Nganjuk terhadap keputusan untuk menabung. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis variabel manakah yang paling berpengaruh. Nah, kemudian ini ada kerangka penelitian yang saya lakukan. Nah, kerangka penelitian di sini adalah salah satu instrumen yang saya lakukan untuk melakukan penelitian. Kita tadi sudah mengetahui ya bahwa kualitas pelayanan di sini saya bedakan menjadi 5 bentuk. Yang pertama ada reliability, responsive, assurance, empathy, dan tangibles. Yang terakhir yaitu faktor yang kedua adalah lokasi. Sehingga variabel independen atau variabel X di sini ada 6, kemudian variabel Y atau variabel dependent di sini ada satu, yaitu adalah keputusan nasabah untuk menabung ya di BMT Permata Nganjuk. Nah, rancangannya seperti apa? Rancangan penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama, pendekatan kuantitatif. Jadi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Yang kedua, penelitian ini dilakukan di BMT Permata yang terletak di perumahan Candi Megah gitu ya, Blok D3, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Nah, jadi hanya ada satu. Ini menjadi salah satu pembeda dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Kemudian data primer diambil dari nasabah yang menabung di BMT Nganjuk, ya, BMT Permata Nganjuk. Yang kemudian selanjutnya
jumlah sampel itu ada 20 responden yang mengisi kuesioner yang digunakan terlebih dahulu untuk uji validitas dan reliabilitas. Kemudian sampel diambil dengan metode accidental sampling atau sampling yang mana diambil dari siapa saja yang secara kebetulan gitu ya bertemu dengan peneliti atau di sini saya sendiri yang itu bisa saya gunakan untuk menjadi salah satu sampel bagi nasabah yang memang menabung di BMT Permata Nganjuk. Kemudian yang selanjutnya ada 5 tingkat pengukuran data atau skala Likert yang terdiri dari yang pertama yaitu sangat tidak setuju yang bernilai 1, kemudian tidak setuju bernilai 2, kemudian netral itu bernilai 3, setuju bernilai 4, dan sangat tidak setuju bernilai 5. Data yang telah lolos uji akan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, di sini saya juga memberikan batasan terhadap penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, hanya dilakukan pada area Nganjuk, yakni adalah tempat penelitian di BMT Permata yang terletak di sebagaimana tersebut, yaitu di Perumahan Candi Rejo Megah, Blok D3, Kecamatan Lacarat, Kabupaten Nganjuk. Kemudian yang kedua adalah responden merupakan warga masyarakat umum dengan umur minimal 17 tahun sampai dengan 70 tahun. Kemudian yang ketiga adalah responden merupakan warga masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Nganjuk. Jadi selain daripada indikator ini, maka itu di luar daripada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, pengukuran variabel yang pertama yaitu ada variabel independen yang ada 2, yakni adalah kualitas pelayanan dan lokasi. Nomor 1 sampai dengan 5 adalah variabel independen, sedangkan nomor 6 itu adalah variabel independen yang kedua. Yang pertama yaitu adalah tangibles atau bukti langsung diindikatori oleh kerapian penampilan dari pegawai, kemudian reliability diindikatori oleh ketepatan waktu pelayanan, kemudian yang ketiga responsif atau daya tanggap diindikatori oleh kecepatan karyawan dalam melayani transaksi nasabah. Kemudian yang keempat adalah assurance atau jaminan yang diindikatori oleh sopan santun karyawan dalam melayani nasabah. Kemudian yang kelima, empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan atau komunikasi yang diindikatori oleh jam pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kemudian lokasi yang tidak lain berhubungan dengan lingkungan, visibilitas, akses, ataupun tempat parkir yang menjadi salah satu pengaruh masyarakat menggunakan jasa daripada BMT Permata Nganjuk. Kemudian data dan metode pengumpulan data, yakni data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh daripada nasabah daripada BMT. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang memang sudah ada atau penelitian-penelitian yang terdahulu atau literasi yang memang sudah ada sebelumnya. Kemudian untuk pengujian hipotesis. Nah, pengujian yang hipotesis yang pertama yaitu adalah metode korelasi rank Spearman atau metode yang digunakan untuk mengukur korelasi atau hubungan antara variabel atau di sini adalah variabel independen dan juga variabel dependen. Kemudian yang kedua adalah koefisien konkordansi Kendall-W, yaitu untuk mencari korelasi di antara 2 atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Dan yang terakhir yaitu analisis regresi ordinal, yaitu analisis untuk mendapatkan model yang terbaik dan sederhana yang menggambarkan pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.